Hai, selamat datang di kumpulan dongeng. Kali ini kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Keong Mas. Ayo kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang makmur dan damai, ada dua orang putri yang sangat cantik. Dia bernama Chandrakirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja menjalani kehidupan yang sangat bahagia dan mandiri. Hingga suatu hari, seorang pangeran tampan dan sangat tampan datang dari kerajaan supernatural ke kerajaan Daha. Pangeran itu bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangannya ditujukan untuk melamar Chandrakirana. Kunjungan Raden Inu Kertapati disambut baik oleh Prabu Kertamarta, dan akhirnya Chandrakirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Namun pertunangan tersebut ternyata membuat Dewi Galuh merasa iri. Karena dia merasa Raden Inu Kertapati lebih cocok untuknya. Lupakan tanah Dewi Galuh dan pergilah ke rumah nenek sihir. Dia meminta nenek penyihir untuk mengutuk Chandrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan menjauhkannya dari Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh dan mengutuk Chandrakirana menjadi keong emas, lalu melemparkannya ke sungai. Suatu hari seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jaring, dan seekor keong emas tertangkap jaring. Dia kemudian membawa pulang siput emas dan meletakkannya di toples. Keesokan harinya nenek mencari lebih banyak ikan di sungai, tetapi tidak menemukan seekor ikan pun. Kemudian sang nenek memutuskan untuk pulang saja, tetapi sesampainya di rumah dia sangat terkejut, karena di atas meja sudah ada hidangan yang sangat enak. Sang nenek bertanya-tanya dalam hati, siapa yang mengirim makanan itu? Setiap harinya, karena penasaran keesokan paginya nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut. Karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapakah kamu ini putri cantik, dan dari mana asalmu? Tanya si nenek. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku, kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan dari nenek, Chandrakirana berubah lagi menjadi keong emas, dan nenek sangat terheran-heran. Sementara Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandrakirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Di perjalanan Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan, diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya, dan burung itu menjadi asap. Akhirnya Raden Inu diberitahu di mana Chandrakirana berada, disuruhnya Raden itu pergi ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari sampailah ia ke desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut. Karena dari balik jendela ia melihat Chandrakirana sedang memasak. Akhirnya kutukan dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu.
Lalu Raden Inu memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana, dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta. Baginda minta maaf kepada Candrakirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.